Problema pendidikan multikultural di Indonesia adalah suatu problem atau permasalahan yang berbeda dengan permasalahan dari negara lain, dikarenakan banyak sekali keberagaman dari suku budaya yang ada, keunikan faktor geografis, demografis, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi juga dapat menjadi pemicu munculnya problema pendidikan multikultural di Indonesia. Adapun pemicu yang lainnya yaitu yang pertama ada keberagaman identitas budaya daerah. Kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi suatu konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik. Konflik-konflik inilah yang terjadi selama di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keberagaman identitas etnis, agama, dan ras. Misalnya peristiwa Sampit. Yang kedua ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dalam area budaya, terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orde Baru, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kurangnya kokoh nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan integrating force atau seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Saat ini, Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana ini banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi baru, yaitu harus ditinggalkan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Lalu adanya fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah itu fanatisme yang sempit, yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit ini banyak menimbulkan korban yang terjadi di tanah air. Lalu ada konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional untuk dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Di sisi lain, multikultural, kita melihat adanya suatu upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya gerakan OPM atau Gerakan Organisasi Papua Merdeka, tepatnya di Papua. Yang terakhir, ada keberpihakan yang salah dari media massa. Di antaranya, media massa terlalu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampaknya pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media massa untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Televisi dan media massa harus membantu memberi bahan tontonan dan bacaan yang mendidik budaya yang baik, karena menonton televisi dan membaca koran sudah menjadi tradisi kuat dalam negeri ini, sehingga tontonan menjadi tuntutan. Nah, itu tadi problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, adanya pendidikan multikultural diharapkan bisa membantu penyelesaian problema yang ada di dalamnya. Sekian dari saya Tiara Zawainandira dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dari kelas 3B, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.